Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Nah, di video kali ini ada sebuah pembahasan terbaru yaitu tentang yang lagi mulai viral ya, yaitu susah nih bedain cewek Korea yang cantik itu asli dari lahir atau hasil oplasan katanya gitu guys ya. Ini kan ada di podcastnya Deddy Corbuzier ya, yang menyatakan tit gitu ya. Yuk kita lihat videonya guys. Saya ketemu cewek Korea cantik gitu ya, cantik, harus lihat dulu foto sebelumnya dong. Bisa jadi operasi semua itu kan. Jika mau buat anak sama dia, harus lihat Foto sebelum. Ya. Jika Anda mau buat anak sama dia, Iya, kalau enggak sih nggak apa-apa ya. ya. Kalau hanya mau, no problem. No problem. Ya, because lebih bagus lebih ya. bagus. Mungkin di sini juga. Iya. Tapi jika hanya kencan atau hanya satu hari mungkin nggak apa-apa. Iya. Tapi karena itu saya selalu mau jujur ya. Karena itu saya udah menunjukkan foto yang sebelum operasi plastis. Ya, Dagi terlalu jujur. Ya. Jujur banget kamu. Ya. Katanya. Cowok-cowok yang di K-drama, di K-pop, itu sebenarnya di Korea nggak begitu. Bentukannya nggak begitu kalau di Korea sebenarnya. Saya juga nonton film Indonesia, movie Indonesia. Iya. Di sana cewek yang sangat cantik ya, karena dia aktor. Iya, betul. Itu tidak dunia nyata ya. Jika hanya jalan kaki di Nggak begitu, nggak kelihatannya seperti itu. Kau bisa lihat seperti itu, ceweknya seperti itu. Iya. Jadi yang di K-pop di mana sama aja itu karena dia salah sebagian dari orang-orang Korea. Padahal tidak semuanya begitu ya. Tapi saya pikir mereka sangat jelas seperti itu. Karena jika aku punya pacar Korea, mungkin aku sangat spesial. Mereka akan pikir seperti itu. Mereka bisa berpikir seperti itu. Tapi saya pikir manusia perlu jadi spesial dari sendiri, tidak dari pacar. Ya. Sebenarnya dari Korea itu cantiknya pas ini aja ya, jadi aktor gitu ya, jadi artis ya. Padahal di dunia nyata sendiri ya wajahnya ya gitu guys, nggak secantik atau seganteng di film ya, di film gitu ya. Dan ya, gara-gara drakor itu kan apa ya, orang-orang Indonesia itu khususnya kalangan remaja gitu ya, banyaknya halu gitu ya guys ya. Bukan berarti gimana ya, aku juga dulu suka Korea walaupun sekarang udah enggak gitu karena kan udah bukan usia gitu ya guys ya. Tapi apa ya, sebenarnya Korea itu cantik karena ya hasil ya itu. Aku belum nemu sih bener-bener kalau Korea itu tanpa operasi ya. Walaupun aku suka sama Song Hye Kyo, tapi nggak tahu nih Song Hye Kyo apakah benar real gitu ya, tanpa oplas gitu ya, tanpa bedah plastik atau enggak ya. Aku nggak tahu gitu ya guys ya. Nah, ini ada cuitan dari orang-orang yang merasa setelah ada podcast ini nih, jadi ada ya problem-problem yang nggak ini ya guys ya. Nuh, kita lihat videonya guys, komen-komen dari netizen. Udah nonton ya podcastnya Deddy Corbuzier sama Degi nih, opa-opa Korea. Nah, di akhir-akhir video si Degi ini ada kayak ngasih pesan buat Indonesia gitu ya, buat orang-orang Indonesia. Dan menurut gue pesannya tuh bagus banget. Dia bilang jangan terlalu halu dengan orang Korea, tapi perbaikinlah diri lo. Benar, karena saya juga dulu pernah kerja sama orang Korea, itu tidak apa ya guys ya, ternyata nggak enak guys. Aku pernah kerja sama orang Korea dan aku nggak dibayar sama sekali selama 2 bulan. Orangnya kabur dan aku cari udah capek lah. Akhirnya saya ikhlasin gitu ya. Dari situ dulu aku suka Korea gitu, tapi sejak kejadian itu aku jadi nggak suka dan ilfil gitu dengan nama Korea gitu ya guys ya. Yuk kita lanjut lagi. Mempercantik diri lo, naikin level lo. Gue setuju banget jangan terlalu halu nih. Bener. Salah satunya si Degi ini ya. Dia bilang, dia ngaku sendiri kalau dia itu di Korea tuh nggak dipandang kayak bukan siapa-siapa gitu loh. Bahkan kayak gue tuh terjelek di sana. Sekarang gian gue ke Indonesia, gue bisa jadi influencer. Kayak 10 orang bisa ngajak gue merit dalam sehari. Nah itu karena kita tuh selalu memandang orang Korea tuh jauh di atas kita. Orang Korea tuh jauh levelnya di atas kita. Padahal enggak, biasa aja menurut. Karena ini
guys, orang Indonesia itu gampang banget dibodohi, gampang banget ini. Apalagi kalau misalnya orang-orang Korea itu mereview makanannya, atau mereview kebudayaannya, atau mereview film atau aktornya, langsung deh netizen Indonesia datang dan mengidolakan, mendewakan gitu ya guys ya. Walaupun wajahnya biasa-biasa aja, seperti beberapa influencer atau selebgram atau youtuber seperti Oppa, siapa sih namanya, gue lupa deh namanya, Oppa dulu tuh namanya siapa ya, yang orang Korea itu loh guys ya, yang sekarang udah menikah dengan orang Indonesia, aku lupa deh. Itu kan kalau di Korea gue yakin dia nggak akan terkenal seperti sekarang, gue yakin, karena di Indonesia aja ya banyak ini ya, jadi ya terkenal gitu ya guys ya. Kita lanjut lagi videonya. Gue ya, orang Korea yang berkarir di Indonesia, kemungkinan karena dia tuh nggak laku di Korea, makanya dia mulai jadi influencer atau berkarir di Indonesia, jadi YouTuber misalkan. Kenapa harus Indonesia? Kenapa nggak negara lain? Ya karena Indonesia tuh gampang banget ke trigger. Ada bule atau orang Korea, orang Jepang yang nyebut nama Indonesia, I love Indonesia, langsung rame pasti. Bener, nggak Korea, Jepang, semuanya sama negara Eropa pun sama ya guys ya. Orang-orang bule pun kalau ada yang review tentang Indonesia, apapun dari makanan apapun dah pasti langsung ya gitulah, sesuai dengan omongan mbak-mbak ini ya. Padahal lu nggak tahu dia sebenarnya tuh bener-bener suka nggak sih, atau cuma kayak pengen narik perhatian kita doang. Terus ada lagi nih si Oppa Degi ngomong, kalau ada YouTuber yang ngomong dia sayang Indonesia, dia cinta Indonesia, jangan percaya katanya. Padahal di belakangnya dia tuh jelek-jelek Indonesia. Terus gue langsung teringat 2 YouTuber gede yang gue kenal, yang gue tahu gitu ya. Dia gede di Indonesia, dia mulai karir di Indonesia dari dulu sampai dia sebesar sekarang. Tapi lo lihat pasangannya dua-duanya nggak ada yang Indonesia. Dua-duanya dari luar negeri. Padahal dia bilang, oh gue cinta Indonesia, gue suka Indonesia, dia besar di Indonesia, tapi nyari pasangannya tetap luar negeri. Ya gue sih nggak tahu ya kenapa, emang udah jodohnya, atau mungkin ya orang Indonesia kurang menarik bagi mereka. Intinya gue cuma pengen bilang, kalau lu suka idol, lu suka K-pop, boleh silakan. Lu suka Jungkook, lu suka Mingyu, boleh silakan. Lu mau halu juga silakan, tapi keep for yourself aja, jangan sampai orang tahu kehaluan lo. Dan please banget, kehaluan lo tuh dibarengin dengan kenaikan level lo pelan-pelan. Contoh misalkan dari muka lo udah mulai mulus, udah mulai cantik. Kalau lo perlu sampai operasi plastik, go ahead, silakan. Yang penting lo cantik, lo menarik. Kalau lo gemuk, lo diet. Kalau lo jerawatan, lo skincare. Lo ke dokter kecantikan. Lakuin semuanya untuk naikin level lo, untuk naikin diri lo. Jangan lo halu tapi level lo tuh di situ-situ aja. Bener sependapat dengan orang ini ya guys ya. Janganlah jadi penghalu ya guys ya, apalagi orang-orang luar negeri gitu ya. Yang mereview aku sih kalau ngeliat orang-orang review orang-orang Korea, orang-orang bule gitu, review orang-orang Indonesia tuh misalnya makanannya apapun, nggak begitu ini guys, nggak begitu tertarik untuk menonton gitu ya, karena kayaknya bener nggak sih, apakah hanya untuk mencari viewers, hanya untuk mencari followers gitu ya, sehingga mereka dapat nama gitu ya. Sedangkan kita sendiri nih, orang Indonesia misalnya review tentang Korea, atau mereview tentang Jepang, atau mereview tentang budaya-budaya Eropa apapun, apakah mereka bakal menonton kita? Balik lagi kan, pasti pasti yang datang pasti orang-orang Indonesia lagi guys, yang ngefans, yang follow, yang ini pasti orang Indonesia, bukan orang luarnya gitu ya kan. Misalnya kita review Korea, apakah orang Korea itu bakal menonton video-video kita? Tentu saja kayaknya tidak deh guys ya, walaupun kalian memakai bahasa Korea gitu, karena bagi mereka ini kan mereka nggak tertarik gitu ya. Menurut pendapat kalian gimana nih guys ya? Ini ada sebuah video lagi, satu lagi. Lu pasti tahu dong podcastnya Deddy Corbuzier yang baru yang ada orang Koreanya. Lu lihat sendiri dulu deh di judulnya deh di YouTube deh. Itu judulnya aja udah bikin emosi karena bawa-bawa cewek K-popers. Orang Koreanya bilang cewek K-pop itu tuh terus mereka tuh sering DM-in dia, ngajakin buat kawin, ngajakin ngoyo gitu. Pertanyaan gua, cewek K-popers mana yang modelannya begitu? Sepanjang hidup gua kenal cewek K-popers itu halunya cuma ke idolnya doang. Ya. Spek warlock kayak lu nggak akan dikejar bang. Lu kalau mau sebut mereka Oppa Hunter ya Oppa Hunter aja. Jadi nggak usah ada embel-embel cewek K-popers itu Oppa Hunter. Menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe kalau kalian mau subscribe. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.